Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketujuh, sedangkan hadis yang keenam ini sama riwayatnya, semakna, walaupun dengan jalur yang berbeda. Jadi tidak kita bacakan karena tidak ada perbedaan yang signifikan dengan riwayat yang nomor 5 tadi. Kita langsung kepada riwayat nomor 7. Haddatsana Ahmad ibnu Abdah Ad-Dabbi Al-Basri wa Ali ibnu Hujrin wa Abu Ja'far Muhammad ibnu Al-Husain. Qalu, ada 3 orang yang menjadi sumber berita ini dari penuturan Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi menerima dari 3 orang ini. Qalu, ketiga-tiganya mengatakan haddatsana Isa ibnu Yunus, telah bercerita kepada kami Isa ibnu Yunus, an Umar ibni Abdullah maula Ghufrah, dari Umar ibni Abdullah. Qala haddatsani Ibrahim ibni Muhammad, telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Muhammad. Kemudian dia berkata, kana Aliun radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ali bin Abi Thalib ketika beliau menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib mengatakan sebagai berikut. Kata Ali bin Abi Thalib, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawilil mumaghad. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah tingginya menjulang. Jadi ini semakna dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya, walaupun dengan bahasa yang berbeda. Wala bil qasiril mutaraddid. Beliau juga tidak pendek sehingga antara satu bagian tubuh dengan tubuhnya yang lain itu saling masuk. Hampir tidak ditemukan perbedaan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya karena terlalu pendeknya. Jadi diceritakan tentang pendek itu. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kana rab'atan minal qaumi. Rasulullah itu rab'ah. Rab'ah ini artinya wasat, pertengahan, sedang posturnya. Dari kalangan kaumnya. Maksudnya dari kalangan kaum laki-laki. Ini sama seperti riwayat yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lam yakun bil ja'dil qatat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya tidak tidak keriting. Rambutnya patah-patah itu sehingga antara satu bagian dengan bagian yang lain saling wala bisabti. Rambut Rasulullah juga tidak lurus, tidak terlalu lurus. Kana ja'dan rajilan. Jadi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bergelombang. Ikal, ya. Tidak keriting, tidak lurus tapi ikal. Walam yakun bil mutahham. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak gemuk. Tubuhnya itu tidak dipenuhi dengan lemak, dengan daging. Artinya Rasulullah itu tidak gemuk. Kemudian wala bi mukalsam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya tidak bulat. Mukalsam itu bulat. Seperti bola. Wa kana fi wajhihi tadwir, akan tetapi di wajahnya itu ada sedikit lonjong. Tidak bulat macam bola tapi ada lonjong. Itu sifat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bertambah di sini dalam riwayat ini selain dari apa yang sudah disebutkan dalam riwayat sebelumnya, yang pertama Rasulullah tidak mutahham, tidak gemuk. Tapi tubuhnya kekar. Juga tidak kurus, tubuhnya kekar, ideal. Wala bimukalsam, wajahnya tidak bulat. Bulat sepenuhnya, tidak. Wa kana fi wajhihi tadwir, wajahnya itu lonjong. Abyadu musyrab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulitnya berwarna putih. Tapi bukan putih putih murni begitu. Musyrabun, putih yang bercampur dengan warna yang lain. Yaitu dalam riwayat yang lain disebut musyrabun bihumrah. Putihnya bercampur dengan warna merah, putih kemerah-merahan.
Dalam riwayat yang lain disebut azharul laun, berwarna cerah, ya, putih kemerah-merahan. Kemudian disebutkan di sini ada ajul ainain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bola matanya itu bagian hitamnya itu sangat hitam. Jadi bagian hitam mata Rasulullah itu sangat terlihat kentara, hitamnya itu. Kemudian ahdabul asfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki alis yang memanjang, alisnya lebat dan memanjang. Jalilul musyash wal katat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi juga disebutkan, beliau memiliki tulang-tulang persendian yang kekar, yang besar, yang kekar. Kemudian juga wal katat, yang kekar itu tidak hanya persendiannya tapi juga bagian bahunya. Bagian kudu atau bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kekar. Ajrad. Sifat berikutnya ajradu zu masrubah. Ajrad artinya Rasulullah itu tidak berbulu tebal, tubuhnya tidak berbulu tebal. Jadi kalau ajrad itu tidak berbulu, kebalikan dari ajrad adalah ash'ar. Ketika seseorang itu disifati dengan ash'ar, berarti dia memiliki bulu yang tebal yang memenuhi seluruh tubuhnya. Rasulullah itu ajrad, tidak punya bulu yang tebal seperti itu. Zu masrubah, namun dia memiliki bulu-bulu yang tumbuh di sekitar dada sampai pusatnya. Syaznul kaffaini wal qadamain, ini sudah tadi dijelaskan, yaitu memiliki dua telapak tangan dan dua telapak kaki yang tebal. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu fi sababin. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, beliau berjalan dengan mantap, langkahnya itu tidak menyeret tanah, terangkat dengan sempurna, seakan-akan beliau sedang berjalan di sebuah jalan yang menurun, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian wa izal tafata iltafata ma'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menoleh ke belakang, beliau akan menoleh dengan seluruh tubuhnya secara sempurna. Jadi ketika ada orang yang memanggil belakang, itu bukan hanya kepalanya saja yang dibelokkan melihat ke belakang, tapi dia akan belok seluruh tubuhnya. Ini menunjukkan, kata para ulama, ini menunjukkan kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebutkan lagi, baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat khatamun nubuwah. Terdapat semacam tanda kenabian, stempel kenabian di antara kedua bahunya. Ya, di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kedua bahunya ada khatamun nubuwah, ada tanda nubuwah. Wa huwa qit'atun minal lahmi barizah. yakni sepotong daging, ya ada tanda daging bagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang agak menonjol. Ya, sebagai tanda dari kenabiannya. Dan tanda kenabian ini sudah diceritakan di dalam sumber-sumber agama terdahulu, agama-agama samawi terdahulu. Sehingga banyak sahabat-sahabat Nabi dulu yang Islam itu karena membuktikan kebenaran khatamun nubuwah di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menyatakan diri sebagai muslim. Karena dulu mereka pernah belajar tentang Nabi akhir zaman di dalam kitab-kitab mereka. Ciri-ciri Nabi akhir zaman disebutkan di dalam kitab-kitab sumber-sumber mereka itu. Ketika mereka mendengar bahwa ada seorang yang mengaku sebagai Nabi namanya Muhammad, mereka lihat tanda-tanda dan ciri-ciri tersebut. Baik dari segi perilakunya, perangainya, termasuk ciri-ciri yang ada di tubuhnya. Sehingga ketika terbukti itu, akhirnya mereka menyatakan diri sebagai muslim. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, berarti itu nabi palsu. Dan yang sudah mengaku menjadi nabi banyak.
Ketika Rasulullah masih hidup atau menjelang wafat Rasulullah pun ada yang mengaku diri sebagai nabi. Sampai sekarang masih ada. Di Indonesia pun banyak nabi palsu yang mengaku diri sebagai nabi. Jadi semakin masyarakat ini bodoh, semakin banyak yang mengaku jadi nabi. Seingat saya kalau di Mesir atau di Arab Saudi itu tidak ada yang mengaku jadi nabi. Karena masyarakatnya terdidik, masyarakatnya cerdas. Jadi tidak awam dalam hal agama. Ulamanya hebat, masyarakatnya pun mau menuntut ilmu, menerima ilmu dari para ulama. Sehingga tidak ada celah untuk orang mengaku jadi nabi. Yang banyak mengaku jadi nabi itu di kita, di Indonesia. Atau di masyarakat Melayu. Karena banyak orang bodoh, orang tidak mengerti agama, tidak kuat akidahnya. Jadi mudah, apapun yang dijual laku. Jadi aliran-aliran sesat ini, apapun bentuk kesesatan itu, pasti ada yang mengikuti di masyarakat itu. Kalau kita buang sampah, dari plastik sampah itu jatuh sesuatu di jalan, itu pasti ada yang makan. Kadang kucing atau anjing. Jadi apapun yang dijatuhkan, yang disebarkan ke masyarakat itu mudah sekali laku di masyarakat. Kenapa? Karena kebodohan tadi. Ketidaktahuan tentang agama, dangkal akidah dan sebagainya. Jadi ini jelas wahwa khatamun nabiyyin. Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 dikatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul dan sebagainya. Atau orang yang menerima wahyu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini oleh Ali bin Abi Thalib, ajwadun nasi sadran. Rasulullah itu adalah orang yang paling lapang dadanya. Orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan itu muncul dari kelapangan dada. Orang yang hatinya sempit, akan sulit dia memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Rasulullah itu orang yang paling lapang dadanya. Sehingga dia mudah memberikan apa saja yang bermanfaat kepada orang lain. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Wa asdaqun nasi lahjatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur ucapannya. Pembicaraannya paling jujur, paling benar, paling amanah. Tidak ada kedustaan sedikit pun dalam ucapannya. Wa alyanuhum arikah. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah itu adalah orang yang memiliki tabiat, sifat yang sangat lembut. Jadi Rasulullah itu tidak kasar. Beliau itu pemaaf. Beliau itu lemah lembut, tawadhu, mempermudah persoalan. Jadi sesuatu yang mudah dimudahkan. Tidak suka mempersulit persoalan. Anas bin Malik 10 tahun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Anas mengatakan 10 tahun aku hidup bersama Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Ketika aku berbuat begini, Rasulullah tidak pernah bilang kenapa kamu buat begini. Ketika aku melakukan ini, Rasulullah tidak mengatakan kenapa kamu melakukan ini. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat Allah, Rasulullah itu adalah orang yang paling cepat menegur, memberi nasihat, memperbaiki yang salah. Amar ma'ruf nahi mungkarnya segera. Tapi hal-hal yang sepele yang tidak perlu dipersoalkan, ya sudah Rasulullah sangat sangat berbesar hati menerima itu. Jadi beliau lemah lembut. Wa akramuhum isyrah. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang yang paling mulia dalam persahabatannya. Jadi bersahabat dengan siapa saja, Rasulullah itu memberikan kesan yang cukup baik. Siapapun yang berteman dengan Nabi, merasa bahwa dialah orang yang paling disayang. Sampai-sampai Amr bin As itu berteman dengan Rasulullah setelah dia Islam, dia terkagum-kagum dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dialah orang yang paling disayang Nabi. Sampai Amr bin As tanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling Anda sayang?" Ternyata kata Rasulullah, Aisyah yang paling saya sayang. Bukan itu saya maksudkan ya Rasulullah. Dari kalangan laki-laki. Mungkin Amr bin As berharap nama dia muncul gitu. Siapa? Dari minar rijal, dari kalangan laki-laki. Rasulullah menjawab, Abuha, ayahnya, Abu Bakar. Terus siapa lagi? Disebut, tidak tersebut nama Amr bin As. Padahal dia merasa dialah orang yang paling disayang. Begitulah seni Rasulullah dalam bersahabat, dalam berteman. Kalau kita kan tidak. Kita banyak kawan, ada 1000 teman kita. Tapi mungkin ada 100, 200 orang yang kecewa dengan sikap kita.
banyak yang kecewa dengan ucapan kita, banyak yang tergores dengan perilaku kita, banyak yang kecewa dengan janji-janji kita. Teman banyak, tapi banyak juga yang kecewa. Rasulullah tidak begitu. Semua dia berteman, banyak teman dia, tapi semuanya merasa sempurna. Seolah-olah dialah orang yang paling disayang. Ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan habahu. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang melihat Rasulullah di kali yang pertama, kesan pertama melihat Rasulullah, orang langsung haibah, langsung segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika melihat sosok Rasulullah itu orang segan, punya wibawa, punya karisma. Itu kali kesan pertama orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ali, "Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu." Dan siapa saja yang bergaul dengan Rasulullah secara lebih dekat, maka orang tersebut akan mencintainya. Jadi bergaul dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, pergi bersama Rasulullah, ya, melakukan perjalanan bersama Rasulullah, orang akan terkagum-kagum dengan akhlaknya dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati. Kadang-kadang orang, kalau kita orang simpati dengan kita di pertemuan pertama, kesan pertamanya itu bagus. Tapi setelah itu kadang banyak yang kecewa. Kadang-kadang kita menampilkan yang terbaik itu di kali yang pertama. Setelah itu baru nampak aslinya, ya. Tidak sanggup bertahan sebulan, setahun tidak sanggup bertahan. Nampak aslinya. Mungkin kali pertama hanya pencitraan saja. Banyak orang senang begini. Setelah kita berkawan lama, melakukan perjalanan bersama, teruji siapa kita akhirnya. Kita tidak bisa menyembunyikan asli kita seperti apa. Rasulullah tidak. Kesan pertama orang segan. Kesan berikutnya dan seterusnya akhirnya orang dekat dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Ya, kalau seandainya Rasulullah itu orangnya kasar, maka orang tidak akan mau dekat dengan Nabi dan orang akan pergi meninggalkan beliau satu persatu. Jadi ini memang akhlak Rasulullah sudah, ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, qala na'ituhu yaqulu na'ituhu, artinya setiap orang yang menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata, kata Ali, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Aku belum pernah melihat orang seperti Rasulullah sebelumnya dan sesudahnya. Siapapun yang melihat Rasulullah kemudian menceritakan tentang Rasulullah, kata terakhir yang terucap di bibirnya apa? Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Aku belum pernah melihat orang yang seperti Rasulullah sebelum dan sesudahnya. Tidak ada orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, bukan saja Ali. Kalau Ali mungkin karena dia sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, mungkin ada tuduhan, ada syubhat. Itu kan menantu Rasulullah. Dia akan sebutkan mertuanya dengan sebaik-baiknya. Tidak. Siapa saja yang melihat Rasulullah, walaupun orang yang belum pernah mengenal Nabi, baru bertemu pertama sekali ketika melihat Rasulullah, kata yang terucap adalah lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Tidak ada orang yang seperti Nabi sebelumnya dan sesudahnya. Demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita untuk hari yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil kesimpulan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.